Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang pria sederhana bernama Budi. Budi bukanlah orang yang dikenal oleh banyak orang, namun ia terkenal di kalangan warga desa karena pekerjaannya yang luar biasa sebagai tukang kayu. Setiap hari, dari pagi hingga senja, Budi menghabiskan waktunya di bengkel kayu, kecilnya yang terletak di tepi hutan. Bengkel itu sederhana, hanya terbuat dari papan kayu yang dirakitnya sendiri. Namun dari sana, keluar berbagai karya yang menakjubkan. Budi adalah seorang pria yang sangat telaten. Setiap kayu yang ia sentuh berubah menjadi sesuatu yang berharga, entah itu kursi, meja, ataupun pintu rumah. Ia tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menyalurkan cinta dan hasratnya terhadap seni ukir kayu. Baginya setiap potongan kayu memiliki cerita, dan tugasnya adalah menemukan dan mengungkap cerita itu dengan sabar dan teliti. Suatu pagi, saat embun masih menggantung di dedaunan dan suara burung terdengar di kejauhan, Budi mulai bekerja seperti biasa. Ia sedang mengukir sebuah meja pesanan untuk salah satu tetangga desa. Setiap ukiran yang ia buat di meja itu menunjukkan ketelatenannya, seolah ia berbicara dengan kayu itu. Orang-orang di desa sering berkata bahwa Budi memiliki tangan emas. Apa yang ia buat selalu berbeda dari yang lain, bukan hanya karena kualitasnya yang bagus, tapi karena ada jiwa di setiap karya yang ia hasilkan. Di balik sikap tenangnya, Budi menyimpan kerinduan yang dalam. Meskipun ia dicintai oleh banyak orang karena kebaikannya, ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia melihat pasangan muda yang baru menikah di desa, ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Budi belum pernah menemukan cinta sejatinya. Ia sering berpikir, mungkinkah di usianya yang semakin bertambah, ia akan menemukan seseorang yang bisa ia cintai dan yang bisa mencintainya kembali? Pertanyaan itu sering menghantuinya di tengah malam saat ia duduk sendiri di depan bengkel, memandangi bintang-bintang. Namun Budi bukanlah orang yang suka mengeluh atau meratapi nasib. Ia selalu percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ia terus bekerja dan menunggu, meskipun ia tidak tahu kapan atau bagaimana cinta itu akan datang kepadanya. Sementara itu, di kota yang tidak terlalu jauh dari desa Budi, hidup seorang wanita muda bernama Sarah. Sarah adalah seorang polwan, seorang perempuan yang kuat, berani dan penuh dedikasi terhadap pekerjaannya. Ia tidak pernah takut menghadapi berbagai macam tantangan, baik itu dalam menghadapi pelaku kriminal maupun menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Sejak kecil, Sarah sudah terbiasa dengan disiplin yang keras. Ayahnya adalah seorang polisi yang sangat dihormati, dan ia selalu bercita-cita untuk mengikuti jejak sang ayah. Sarah tidak pernah main-main dalam menjalani hidupnya. Ia selalu fokus pada pekerjaannya dan mengabdikan hidupnya untuk melindungi orang lain. Namun meskipun ia kuat dan tangguh di luar, di dalam hatinya Sarah adalah seorang wanita yang lembut. Sama seperti Budi, Sarah juga merasakan kekosongan dalam hidupnya. Di tengah segala kesibukannya menjaga keamanan kota, ia sering merasa sendiri. Teman-temannya banyak yang sudah menikah, dan beberapa di antaranya bahkan sudah punya anak. Sarah sering bertanya-tanya, apakah akan ada seseorang yang bisa mencintainya apa adanya. Seorang pria yang tidak merasa terintimidasi oleh kekuatan dan posisinya sebagai seorang polwan. Namun Sarah selalu mengesampingkan perasaannya. Baginya, tugas adalah yang utama. Ia belum sempat memikirkan hubungan serius, meskipun jauh di lubuk hatinya, ia berharap suatu hari nanti ia akan bertemu dengan seseorang yang bisa membuatnya merasa lengkap. Pagi itu Sarah baru saja mendapatkan tugas baru dari pimpinannya. Ada laporan tentang kegiatan ilegal di sebuah desa terpencil, desa tempat Budi tinggal. Tanpa berpikir panjang, Sarah menerima tugas tersebut dan berangkat menuju desa itu. Tidak ada yang tahu bahwa tugas yang tampaknya biasa saja ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di desa itu, dua hati yang sama-sama kosong dan mencari akan segera dipertemukan. Hati seorang tukang kayu yang tenang dan penuh cinta untuk pekerjaannya, dan hati seorang polwan yang kuat namun rapuh di dalam. Pertemuan mereka tidak akan biasa, akan ada cinta, perjuangan, dan pengorbanan. Namun di atas segalanya, ini adalah kisah tentang bagaimana cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Di hari yang cerah itu, Sarah tiba di desa tempat tugas barunya berada. Desa itu terlihat tenang, seolah tidak ada tanda-tanda masalah yang besar,
Namun laporan yang diterimanya tentang penebangan pohon ilegal dan penyelundupan kayu mengindikasikan sebaliknya. Sebagai polwan yang tangguh, Sarah tidak pernah meremehkan situasi apapun, meskipun tampak damai di permukaan. Setibanya di balai desa, Sarah bertemu dengan kepala desa, Pak Adnan, yang sudah menunggu untuk memberi penjelasan lebih lanjut. "Terima kasih sudah datang, Bu Sarah," ujar Pak Adnan dengan nada penuh penghormatan. "Ada kejadian yang mencurigakan di sekitar hutan dekat desa kami. Beberapa warga melaporkan bahwa ada aktivitas penebangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi." Sarah mendengarkan dengan seksama, menyusun rencana dalam pikirannya. Setelah menerima informasi dari Pak Adnan, Sarah tahu ia membutuhkan bantuan seseorang yang mengerti tentang kayu dan hutan di daerah itu. Kepala desa menyarankan satu nama yang sudah tidak asing lagi di telinga warga. "Saya rasa Budi bisa membantu. Dia tukang kayu terbaik di desa ini dan sangat mengenal hutan sekitar." Mendengar itu, Sarah memutuskan untuk segera menemui Budi. Baginya, ini hanyalah langkah profesional untuk menyelesaikan tugas. Namun pertemuan ini ternyata membawa sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Sore hari, Sarah akhirnya sampai di bengkel Budi yang sederhana namun rapi. Suara ketukan palu yang teratur terdengar dari dalam, seolah menjadi musik yang harmonis di tengah kesunyian desa. Ketika Sarah melangkah masuk, ia melihat seorang pria berperawakan tinggi dengan tubuh kekar yang tampak serius bekerja. Tangan Budi terampil mengolah kayu, memahat setiap detail dengan presisi dan cinta. Sarah terpana sejenak, tak menyangka akan menemukan seseorang dengan ketekunan dan ketelatenan seperti itu di tempat ini. Budi, yang sedang asyik bekerja, menyadari kehadiran seseorang dan berhenti sejenak. Ia menoleh, lalu melihat seorang wanita berwajah tegas namun anggun berdiri di ambang pintu. Meski mengenakan seragam polwan, ada sesuatu dalam diri Sarah yang memancarkan aura kehangatan yang sulit dijelaskan. Budi berdiri, menyeka keringat di dahinya dengan kain, lalu menyapa dengan sopan. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" Sarah memperkenalkan dirinya. "Saya Sarah dari kepolisian. Saya sedang menyelidiki laporan penebangan pohon ilegal di sekitar hutan." Kepala desa bilang, "Anda mungkin bisa membantu." Budi mengangguk pelan, tampak sedikit terkejut namun juga antusias. "Tentu, saya tahu cukup banyak tentang hutan di sekitar sini. Saya sering mengambil kayu dari sana untuk pekerjaan saya, tapi hanya kayu yang sudah ditebang alami atau yang izinnya jelas." Mereka berdua mulai berbincang serius mengenai masalah yang terjadi. Budi memberikan informasi detail tentang kondisi hutan dan area-area yang biasanya diawasi ketat oleh warga. Sarah mencatat semua dengan teliti. Namun di tengah diskusi, ada sesuatu yang berubah. Pembicaraan mereka, yang awalnya kaku dan formal, perlahan menjadi lebih santai. Budi yang awalnya segan mulai merasa nyaman dengan Sarah. Ia terkesan dengan cara Sarah mendengarkan, meskipun dia seorang yang sangat berpendidikan dan berada di posisi yang lebih tinggi. Sarah pun merasa ada yang berbeda dengan Budi. Tidak seperti kebanyakan pria yang ia temui selama ini, Budi tampak tenang dan tulus. Ia tidak mencoba untuk menonjolkan diri, namun justru itulah yang membuat Sarah tertarik. Ada ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan gerakan Budi, sesuatu yang jarang ia temui dalam kehidupannya, yang penuh dengan formalitas dan tantangan. Setelah pembicaraan panjang, Budi menawarkan untuk mengantar Sarah ke hutan keesokan harinya. "Jika Anda ingin melihat langsung, saya bisa menemani. Mungkin kita bisa menemukan bukti yang lebih jelas di sana," ujarnya. Sarah setuju. Dia merasa Budi adalah orang yang bisa dipercaya. Namun di balik itu, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam hatinya. Budi bukan pria biasa. Ada kehangatan dan ketulusan dalam dirinya yang berbeda dari kebanyakan orang yang Sarah temui selama ini. Sebuah perasaan aneh mulai mengusik hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Malam itu, Sarah kembali ke penginapannya dengan pikiran yang penuh. Bukan hanya soal tugasnya, tetapi juga tentang Budi. Tanpa ia sadari, Budi telah meninggalkan kesan mendalam dalam pertemuan pertama mereka. Sementara itu, di bengkel kayu kecilnya, Budi duduk sendirian di kursi favoritnya. Pikirannya melayang, memikirkan wanita polwan yang baru saja ditemuinya. Ada perasaan aneh yang menggantung di dadanya. Campuran kekaguman dan ketertarikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Budi tak bisa mengalihkan pikirannya dari Sarah. Dua hati yang awalnya dipertemukan oleh tugas dan pekerjaan, kini mulai merasakan percikan yang tak terduga. Apa yang dimulai sebagai pertemuan profesional, perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Cinta mungkin tidak terlihat jelas pada awalnya, tapi di balik percakapan sederhana dan pertemuan yang tidak disengaja, benih itu mulai tumbuh. Keesokan harinya, pagi yang segar menyelimuti desa. Suara ayam berkokok dan sinar matahari yang menembus kabut tipis menambah keindahan hari itu. Sarah bersiap untuk menuju hutan bersama Budi. Ada rasa antusias di hatinya, meskipun dia berusaha untuk tetap profesional. Hari ini mereka akan menyelidiki lebih lanjut aktivitas penebangan ilegal yang mencurigakan di sekitar hutan desa. Di bengkel kecilnya, Budi sudah siap menunggu. Ia mengenakan pakaian kerja sederhana dan membawa kapak kecil serta peta hutan yang sudah usang namun penuh catatan. Saat Sarah tiba, Budi tersenyum sopan dan mengajak Sarah untuk segera berangkat. Mereka berjalan beriringan menuju hutan. Jalan setapak yang mereka lalui cukup terjal, dengan pepohonan besar yang menjulang di kedua sisi. Suara burung dan gemerisik dedaunan menjadi musik alami yang menemani perjalanan mereka. Awalnya percakapan mereka masih berkisar seputar tugas dan hutan, namun perlahan suasana berubah menjadi lebih santai. Budi, sejak kapan kamu jadi tukang kayu? Tanya Sarah, mencoba mengenal Budi lebih jauh. Budi tersenyum kecil seolah pertanyaan itu membawa kenangan manis. Sejak kecil, ayah saya dulu juga tukang kayu. Saya belajar dari beliau. Saya suka pekerjaan ini karena setiap kayu yang saya kerjakan seperti memiliki cerita sendiri. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tak bisa menahan kekagumannya pada Budi, yang meskipun hidup dalam kesederhanaan, tampak sangat mencintai apa yang ia lakukan. Sarah bisa melihat ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Budi. Dalam hatinya ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya terhadap pria lain. Namun, seiring perasaan itu tumbuh, Sarah juga mulai merasakan ketegangan. Dia adalah seorang polwan, seorang wanita yang kuat dan berdedikasi pada pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada seorang tukang kayu dari desa terpencil ini? Pikiran itu sempat melintas di benaknya, namun setiap kali ia memandang Budi, kekhawatirannya sedikit demi sedikit sirna. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di tepi hutan yang dipenuhi batang-batang pohon besar. Budi berhenti dan menunjuk beberapa pohon yang tampak ditebang secara sembarangan. "Ini dia," katanya, suaranya terdengar serius. "Sepertinya aktivitas ilegal terjadi di sekitar sini. Lihat, bekas potongan kayunya tidak rapi, sepertinya dikerjakan dengan terburu-buru." Sarah mengamati dengan teliti, mencatat temuan itu dalam pikirannya. Tapi di tengah keseriusan mereka menyelidiki, suasana di antara mereka semakin akrab. Mereka tertawa ringan saat salah satu dari mereka terpeleset di jalan yang licin. Dan ada beberapa momen canggung ketika tangan mereka secara tidak sengaja bersentuhan. Percikan kecil itu terus menyala, meski keduanya berusaha untuk tetap fokus pada tugas. Setelah beberapa jam menyusuri hutan, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat terbuka di pinggir sungai. Budi mengeluarkan bekal yang ia bawa, roti sederhana dan buah-buahan, sementara Sarah duduk di atas sebuah batu besar, memandangi aliran sungai yang jernih. "Terkadang aku iri dengan hidupmu," ujar Sarah tiba-tiba, suaranya sedikit lirih. Budi yang sedang sibuk membuka bekalnya, menoleh bingung. "Kenapa?" tanyanya. "Kamu menjalani hidup yang sederhana, tapi kamu terlihat bahagia. Aku menghabiskan banyak waktu dalam pekerjaanku, selalu berada di tengah tekanan dan situasi berbahaya. Kadang-kadang aku merasa kehilangan banyak hal dalam hidup," jawab Sarah. Pandangannya masih tertuju pada aliran sungai. Ada kesedihan di suaranya yang belum pernah ia ungkapkan pada orang lain sebelumnya. Budi duduk di sebelahnya, ikut memandangi sungai yang tenang. "Setiap orang punya jalannya masing-masing. Aku mungkin hidup sederhana, tapi aku juga sering merasa ada yang kurang. Terkadang aku bertanya-tanya apakah aku akan selamanya sendirian. Tapi aku selalu percaya suatu hari nanti hal-hal baik akan datang pada kita, meskipun kita tidak tahu kapan." Sarah menoleh, menatap wajah Budi yang penuh dengan ketenangan
dan kebijaksanaan. Kata-kata itu menembus hati Sarah, seolah Budi mengerti persis apa yang ia rasakan. Tanpa mereka sadari, keheningan yang nyaman mulai menyelimuti. Mata mereka saling bertemu, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seakan menghilang. Tidak ada tugas, tidak ada masalah, hanya ada dua orang yang sedang terhubung dengan cara yang sederhana, namun mendalam. Namun momen itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba suara keras dari kejauhan membuyarkan suasana. Sarah segera bangkit, insting polisi dalam dirinya kembali bekerja. "Suara apa itu?" tanyanya. Matanya tajam menatap arah datangnya suara. Budi ikut berdiri, sepertinya dari arah dalam hutan. "Ayo kita lihat." Mereka segera bergegas menuju arah suara tersebut. Ketegangan kembali menyelimuti, tapi kali ini bukan karena perasaan mereka, melainkan ancaman nyata yang ada di hadapan mereka. Saat mereka semakin mendekati sumber suara, Sarah menyadari bahwa tugas yang ia emban mungkin jauh lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Di balik ketenangan desa ini, ada ancaman yang nyata, dan mereka berdua akan segera berhadapan dengannya. Namun di balik semua itu, benih cinta yang mulai tumbuh di antara mereka tetap menyala, meski tak ada yang tahu kemana perasaan ini akan membawa mereka. Budi dan Sarah berlari dengan cepat menuju arah suara yang mereka dengar. Suasana yang semula damai kini berubah menjadi penuh ketegangan. Langkah-langkah mereka semakin mendekat ke lokasi, dan suara-suara dari kejauhan semakin jelas, seperti suara gergaji mesin yang dioperasikan di tengah hutan. Sarah segera menyadari bahwa aktivitas penebangan ilegal sedang berlangsung di depan mata mereka. Saat mereka mendekati lokasi, Sarah memberi isyarat pada Budi untuk melambat. Mereka berdua berjalan hati-hati di balik pepohonan, berusaha agar tidak ketahuan oleh para pelaku. Dari jarak yang cukup aman, Sarah dan Budi mengintip dari balik semak-semak. Di sana terlihat beberapa pria kasar dengan pakaian lusuh yang sedang sibuk menebang pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Ada truk besar yang diparkir tak jauh dari tempat mereka bekerja, siap mengangkut kayu-kayu yang sudah dipotong. Sarah dengan sigap mengambil ponselnya dan merekam semua kegiatan itu sebagai bukti. Ia tahu mereka harus bertindak cepat, namun ia juga menyadari bahwa ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan seorang diri. Jumlah pelaku terlalu banyak untuk ditangani tanpa dukungan. Sarah memandang Budi yang terlihat serius mengamati situasi, lalu berbisik, "Kita harus segera melapor ke pihak berwenang. Mereka terlalu banyak untuk kita hadapi sekarang." Budi mengangguk setuju, namun sebelum mereka sempat bergerak menjauh, salah seorang dari pelaku menyadari keberadaan mereka. Pria itu berteriak keras, "Hei, siapa itu?" Suaranya membuat semua mata tertuju pada arah mereka. Dengan cepat, para pelaku meletakkan gergaji mereka dan mulai mendekati tempat Sarah dan Budi bersembunyi. "Ayo cepat!" Sarah menarik tangan Budi, dan mereka berdua segera berlari ke arah berlawanan. Pelaku-pelaku itu mulai mengejar mereka dengan teriakan marah, berusaha menangkap mereka sebelum mereka bisa kabur. Budi dan Sarah berlari sekuat tenaga melalui jalan setapak yang licin dan penuh akar pohon. Jantung mereka berdetak kencang, suara langkah kaki para pengejar terdengar semakin dekat. Meski Sarah seorang polwan yang terlatih, berlari di medan seperti ini tidaklah mudah. Sementara itu Budi yang sudah terbiasa dengan medan hutan, berusaha tetap tenang, meski ia juga merasakan ketegangan yang luar biasa. "Ke sini, cepat!" Budi menarik Sarah ke sebuah jalan kecil yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Jalan itu adalah salah satu jalur yang biasa digunakan oleh warga desa, namun tidak banyak yang tahu keberadaannya. Berkat pengalaman Budi yang luas tentang hutan ini, mereka berhasil mengambil jalan pintas yang aman. Mereka terus berlari hingga akhirnya mencapai sebuah area terbuka yang lebih aman, jauh dari para pelaku. Keduanya berhenti, terengah-engah dan kelelahan. Budi bersandar di sebuah pohon besar sambil mengatur napas, sementara Sarah mencoba menghubungi markasnya melalui radio komunikasi. "Markas, ini Sarah. Saya membutuhkan bantuan segera di dekat hutan Desa Harapan. Ada aktivitas penebangan ilegal yang dilakukan oleh beberapa orang bersenjata. Kami sedang dalam pengejaran, harap kirim unit bantuan secepatnya," ujar Sarah dengan nada tegas, namun tetap tenang. Setelah pesan itu terkirim, Sarah menoleh ke arah Budi. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut.
Budi mengangguk meski napasnya masih tersengal. Ya, aku baik, tapi kita harus segera pergi dari sini. Mereka bisa saja menyusul kita. Sarah tahu Budi benar. Meski mereka sudah berada di tempat yang lebih aman, ancaman belum sepenuhnya hilang. Namun di tengah ketegangan itu, Sarah merasakan sesuatu yang berbeda. Meski mereka sedang berada dalam situasi berbahaya, kehadiran Budi memberikan rasa tenang yang tak ia duga sebelumnya. Entah bagaimana, kehadirannya membuat Sarah merasa lebih kuat dan yakin bahwa mereka akan mampu mengatasi situasi ini. Tak lama kemudian, suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Tim bantuan dari kepolisian tiba dengan beberapa mobil patroli. Para petugas bersenjata lengkap segera bergegas menuju lokasi di mana para pelaku penebangan ilegal itu berada. Sarah dan Budi diantar kembali ke desa dengan selamat. Di tengah hiruk-pikuk penanganan kasus, Budi berdiri di tepi jalan desa, menyaksikan bagaimana polisi menangani situasi dengan sigap. Sarah, yang baru saja selesai memberikan laporan kepada atasannya, menghampiri Budi. Terima kasih Budi, aku tak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sana, kata Sarah dengan senyum yang tulus. Tatapan matanya penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Budi tersenyum kecil, menundukkan kepalanya sejenak sebelum berkata, aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Lagi pula, kamu yang lebih berani di sini. Mereka berdua saling memandang dalam diam, namun di balik keheningan itu, ada rasa yang mulai tumbuh. Rasa hormat dan kekaguman berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat. Cinta yang semula hanya percikan kecil, kini mulai menyala dengan kuat di hati mereka. Sarah menyadari bahwa dalam waktu singkat, Budi telah membuatnya merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya yang penuh dengan tekanan dan tanggung jawab. Ada kehangatan dan ketulusan dalam diri Budi yang membuatnya merasa utuh, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tugas di dunia ini. Sementara itu, Budi tak bisa menutupi rasa yang mulai tumbuh di hatinya. Meskipun ia tahu bahwa Sarah adalah seorang wanita yang jauh dari dunia yang ia kenal, ada koneksi kuat yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu dalam diri Sarah membuatnya merasa bahwa inilah saatnya ia menemukan cinta yang selama ini ia nantikan. Malam itu, di bawah langit desa yang tenang, dua hati yang awalnya dipertemukan oleh tugas kini mulai menyadari bahwa mereka memiliki satu sama lain. Cinta mereka mungkin baru mulai tumbuh, namun mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam di Desa Harapan terasa begitu hening. Setelah kejadian siang tadi, para petugas kepolisian sudah kembali ke markas mereka, dan suasana desa perlahan kembali tenang. Namun bagi Sarah dan Budi, ketenangan itu justru semakin mengungkap perasaan yang selama ini terpendam. Malam itu, keduanya duduk di sebuah beranda kecil di rumah Budi, memandangi langit penuh bintang. Angin sejuk berhembus lembut, membuat suasana terasa semakin intim. Sarah menatap ke arah langit sambil terdiam, merenungi semua yang telah terjadi. Dalam hatinya, ia merasakan campuran emosi yang begitu kuat. Tugasnya di desa ini seharusnya hanya soal menyelidiki kasus penebangan ilegal. Namun tanpa disadari, tugas ini telah membawa sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang selama ini mungkin tak pernah ia bayangkan. Ia menoleh ke arah Budi yang duduk di sampingnya. Terlihat tenang seperti biasanya. Budi merasakan tatapan Sarah, namun ia memilih untuk tetap memandang ke depan. Meski hatinya dipenuhi perasaan hangat, ia tahu bahwa hubungan mereka tidaklah mudah. Sarah adalah seorang polwan yang hidupnya penuh dengan tanggung jawab besar, sementara dirinya hanyalah seorang tukang kayu dari desa terpencil. Meski mereka merasa terhubung, perbedaan di antara mereka begitu nyata. Aku tak pernah membayangkan bisa merasakan ini, kata Sarah tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya terdengar lirih, namun ada kejujuran yang dalam kata-katanya. Aku selalu fokus pada pekerjaan, pada tugas. Aku hampir lupa bagaimana rasanya terhubung dengan seseorang. Sampai aku bertemu denganmu. Budi terdiam sejenak, mencerna kata-kata Sarah. Hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Meski ia sendiri merasa hal yang sama, ia tetap ragu untuk mengungkapkannya. Akhirnya setelah beberapa saat, Budi menghela napas dan berkata, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi, Sarah,
Kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Kamu seorang polwan, punya karir yang luar biasa di kota. Sementara aku hanya seorang tukang kayu. Sarah tersenyum kecil mendengar kata-kata Budi. Budi, kamu mungkin tidak punya seragam atau jabatan seperti aku. Tapi aku melihat sesuatu dalam dirimu yang jauh lebih berharga. Kamu tulus, pekerja keras, dan kamu punya hati yang besar. Itu lebih dari cukup. Kata-kata Sarah membuat Budi terdiam, namun di dalam hatinya ia merasa lega. Meskipun ada keraguan, perasaan cinta yang mulai tumbuh di antara mereka terasa begitu kuat, seolah tidak bisa diabaikan begitu saja. Malam itu mereka berbicara lebih dalam, bukan lagi soal tugas atau masalah hutan, tapi tentang mimpi, kehidupan, dan masa depan. Sarah bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh dengan disiplin yang ketat karena ayahnya juga seorang polisi, dan bagaimana ia selalu merasa tertekan untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan keluarganya. Sementara Budi bercerita tentang kehidupannya yang sederhana namun bahagia di desa, tentang ayahnya yang mengajarkannya untuk mencintai alam dan menghargai setiap pekerjaan yang dilakukannya. Obrolan itu terasa begitu akrab, seolah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Sarah merasakan kehangatan dalam setiap cerita Budi, sementara Budi semakin terpesona dengan kebaikan dan keberanian Sarah. Mereka berdua tahu bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka mungkin penuh tantangan. Tapi malam itu, di bawah langit yang tenang, mereka memutuskan untuk tidak lagi menahan perasaan itu. Saat malam semakin larut, suasana di antara mereka mulai berubah. Sarah yang biasanya tegas dan berwibawa, kini terlihat lebih lembut. Ia menatap Budi dengan penuh kasih, dan tanpa berkata-kata, ia meraih tangan Budi, menggenggamnya erat. Budi merasakan getaran lembut dari genggaman itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan perasaan yang begitu dalam. Budi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin kita tetap bersama, ujar Sarah dengan suara yang hampir berbisik, namun penuh dengan keteguhan. Budi menatap Sarah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Perasaan yang selama ini ia pendam kini tak lagi bisa ditahan. Aku juga, Sarah. Meski dunia kita berbeda, aku percaya bahwa kita bisa melewati semua ini bersama. Dalam keheningan malam, di tengah desa yang sunyi, mereka berdua saling berjanji untuk tidak menyerah pada perasaan mereka. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, namun cinta yang tumbuh di hati mereka cukup kuat untuk menantang segala perbedaan. Saat Sarah bersiap untuk pulang ke penginapannya malam itu, mereka berdua berpisah dengan senyum di wajah. Meskipun perpisahan itu sementara, mereka tahu bahwa cinta yang kini telah tumbuh akan terus menyatukan mereka di tengah segala tantangan yang akan datang. Bagi Sarah, tugas ini bukan hanya soal menangkap para pelaku penebangan ilegal, melainkan juga menemukan seseorang yang bisa mengisi hatinya dengan kehangatan yang selama ini hilang. Sementara bagi Budi, cinta yang ia temukan dalam diri Sarah adalah anugerah yang tak pernah ia duga akan datang ke dalam hidupnya yang sederhana. Malam itu menjadi saksi lahirnya cinta yang tulus di antara dua hati yang awalnya hanya bertemu karena tugas, namun kini menyatu karena perasaan yang tak terbantahkan. Tapi mereka juga tahu, ini baru permulaan. Tantangan yang lebih besar mungkin masih menanti di depan, namun mereka yakin, selama mereka tetap bersama, cinta akan selalu menemukan jalannya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Hubungan antara Sarah dan Budi semakin dalam, meskipun mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sarah masih sibuk dengan penyelidikan kasus penebangan ilegal yang kini sudah semakin terungkap. Berkat bukti-bukti yang ia kumpulkan bersama Budi, jaringan penebangan liar itu perlahan mulai terurai dan pihak berwenang berhasil menangkap beberapa pelaku utama. Namun, di balik keberhasilan itu, Sarah semakin dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa ia abaikan. Waktunya di desa ini tak akan lama lagi. Suatu sore yang tenang, Sarah duduk di teras penginapannya, merenungi semua yang telah ia alami di desa ini. Desiran angin membawa aroma hutan yang begitu khas, dan suara burung berkicau menjadi musik yang menemani pikirannya yang berputar-putar. Ia tahu tugasnya di sini hampir selesai, dan segera ia harus kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun yang lebih berat dari itu adalah meninggalkan Budi, seseorang yang kini begitu berarti dalam hidupnya. Tepat saat pikiran itu menghampiri,
Budi muncul di halaman. Dengan senyuman khasnya, ia menghampiri Sarah dan duduk di sampingnya. Mereka tak perlu banyak berkata-kata, karena keduanya tahu ada hal besar yang harus dibicarakan. Sarah, kata Budi pelan, memecah keheningan. Aku tahu waktu kita di sini terbatas. Aku tahu kamu harus kembali ke kota, ke kehidupanmu yang sebenarnya. Sarah menunduk, meremas jemarinya sendiri. Ya, aku harus kembali. Tapi itu bukan berarti aku ingin meninggalkanmu, Budi. Kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidupku sekarang. Aku bahkan tak tahu bagaimana rasanya hidup tanpamu setelah semua yang kita lalui bersama. Budi terdiam, menatap ke arah hutan yang membentang di depan mereka. Ia juga merasakan kekhawatiran yang sama. Meski ia mencintai Sarah, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Dunia Sarah adalah kota besar, dengan pekerjaan dan karier yang sibuk, sementara dunianya adalah desa yang tenang, dengan kehidupan yang sederhana. Aku juga merasa hal yang sama, Sarah, kata Budi akhirnya. Tapi aku juga sadar hidupmu di kota itu bukan sesuatu yang bisa kamu tinggalkan begitu saja. Kamu punya masa depan yang cerah di sana. Aku tak ingin menjadi penghalang untukmu. Sarah menatap Budi, matanya penuh dengan kesedihan. Tapi aku juga tak ingin kehilanganmu. Aku, aku tidak tahu harus bagaimana. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Keduanya terjebak di antara cinta yang tumbuh di hati mereka dan kenyataan hidup yang tak bisa diabaikan. Mereka tahu, tak peduli seberapa kuat perasaan mereka, akan selalu ada pengorbanan yang harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, datanglah hari di mana Sarah harus kembali ke kota. Dengan berat hati, ia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk meninggalkan desa yang kini bukan hanya tempat tugas, tapi juga tempat di mana ia menemukan cinta. Budi datang untuk mengantarnya di hari keberangkatannya. Mereka berdiri di samping mobil patroli yang akan membawa Sarah kembali ke markas. Aku tak ingin ini menjadi perpisahan, Budi, kata Sarah dengan suara gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Budi tersenyum tipis, meski hatinya penuh dengan kesedihan. Ini bukan perpisahan, Sarah. Mungkin ini hanya sementara. Aku percaya, jika kita memang ditakdirkan bersama, kita akan menemukan jalan untuk itu. Sarah menatap Budi dalam-dalam, lalu tanpa ragu ia memeluknya erat. Pelukan itu penuh dengan perasaan yang tak terucapkan, rasa cinta, rasa takut, dan harapan. Mereka berdua tahu, apapun yang terjadi setelah ini, cinta mereka adalah sesuatu yang nyata dan berharga. Aku akan menunggumu, bisik Budi pelan di telinga Sarah. Apapun yang terjadi, aku akan menunggumu. Sarah menahan tangisnya, lalu melepaskan pelukan itu. Ia masuk ke dalam mobil, sementara Budi berdiri di samping, menatapnya pergi. Mobil itu perlahan meninggalkan desa, membawa Sarah menjauh dari tempat yang telah mengubah hidupnya. Di balik kaca mobil, Sarah melihat sosok Budi yang semakin kecil di kejauhan, namun hatinya tahu, cinta mereka belum berakhir di sini. Beberapa bulan berlalu setelah kepergian Sarah dari desa. Meski mereka tinggal berjauhan, mereka tetap berkomunikasi. Setiap malam, Budi dan Sarah saling mengirim pesan dan menelepon, berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Meskipun jarak memisahkan, cinta mereka terus tumbuh, bahkan semakin kuat. Namun Sarah merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap kali ia kembali ke rutinitas pekerjaannya di kota, hatinya selalu kembali ke desa, ke Budi. Meskipun ia mencintai pekerjaannya, ada rasa kosong yang tak bisa ia abaikan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini kehidupan yang ia inginkan? Apakah ia bisa hidup tanpa Budi di sisinya? Suatu hari saat Sarah sedang duduk di kantornya, memandangi layar komputer, ia mendapat telepon dari Budi. Suara Budi di seberang sana terdengar ceria, meski ada getaran harapan dalam suaranya. Sarah, kata Budi, aku punya kabar baik. Desa Harapan sekarang telah menjadi kawasan konservasi yang dilindungi. Penebangan liar di sana sudah dihentikan sepenuhnya. Ini berkat kerja kerasmu dan timmu. Sarah tersenyum, bangga dengan hasil kerja mereka. Namun di balik kebanggaan itu, hatinya merasakan kerinduan yang mendalam. Ia tahu, meski pekerjaannya penting, ada sesuatu yang lebih penting yang menunggu di sana. Cinta sejatinya. Dan pada hari itu, Sarah membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Untuk kembali ke tempat di mana ia merasa benar-benar hidup.
ke desa, ke Budi. Baginya, cinta adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, apapun konsekuensinya. Beberapa minggu kemudian Sarah kembali ke Desa Harapan. Budi menunggunya di tepi hutan, tempat mereka pertama kali bertemu. Saat Sarah turun dari mobil, Budi tersenyum lebar. Dan tanpa ragu, mereka saling berlari dan berpelukan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perbedaan. Kini mereka tahu, cinta mereka adalah segalanya. Mereka berdua berdiri di sana, di tengah desa yang tenang, memandang masa depan mereka dengan penuh keyakinan. Meski jalan yang mereka tempuh tidak mudah, cinta telah menyatukan mereka, dan bersama-sama mereka siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Di bawah langit biru yang cerah, Sarah dan Budi tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar tugas. Mereka telah menemukan satu sama lain, dan cinta yang akan selalu menyatukan mereka, apapun yang terjadi. Beberapa bulan setelah Sarah memutuskan untuk kembali ke desa dan menetap bersama Budi, mereka berdua resmi menikah dalam sebuah upacara yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Meskipun hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman dari desa, pernikahan itu terasa begitu istimewa. Di bawah rindangnya pohon-pohon hutan dan langit biru yang cerah, Sarah mengenakan gaun sederhana yang memancarkan kecantikannya yang alami, sementara Budi berdiri di sampingnya dengan senyum bahagia yang tak pernah luntur. Hari pernikahan mereka menjadi momen yang sangat emosional. Tak hanya karena itu adalah hari di mana mereka berdua mengikat janji seumur hidup, tapi juga karena perjalanan cinta mereka yang penuh liku. Sarah, yang dulunya adalah seorang polwan tangguh dari kota besar, dan Budi, tukang kayu sederhana dari desa, kini berdiri bersama, membuktikan bahwa cinta sejati bisa menembus batas apapun. Setelah pernikahan itu, kehidupan mereka berdua berjalan dengan damai dan penuh cinta. Sarah memutuskan untuk membuka pelatihan di desa, mengajarkan keterampilan baru kepada para perempuan di sana, membantu mereka menjadi lebih mandiri. Sementara itu, Budi melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang kayu, tetapi kini ia juga menjadi tokoh penting dalam menjaga kawasan konservasi hutan di desa mereka. Bersama, mereka bukan hanya menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Sarah dan Budi semakin harmonis. Sampai suatu hari, Sarah mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Awalnya ia hanya mengira itu kelelahan biasa setelah menjalani berbagai aktivitas di desa. Namun lama-kelamaan, tanda-tanda itu semakin jelas. Ia sering merasa mual di pagi hari, dan tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Perasaannya bercampur antara khawatir dan harapan. Sarah memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter di kota. Ketika hasil pemeriksaan keluar, dokter tersenyum dan dengan lembut memberitahunya, "Selamat, Sarah, kamu hamil." Berita itu membuat Sarah terdiam sejenak. Namun tak lama kemudian, senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia tak sabar untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada Budi. Sesampainya di rumah, Sarah menemukan Budi sedang sibuk bekerja di bengkelnya. Tanpa menunggu lama, Sarah menghampirinya dan memeluknya erat dari belakang. Budi, yang terkejut dengan tindakan Sarah, menoleh dengan senyum. "Ada apa sayang? Kamu terlihat begitu bahagia." Sarah menatap Budi dengan mata yang berkilau, menahan air mata kebahagiaan. "Budi, kita akan menjadi orang tua. Aku hamil." Budi terdiam sejenak, mencerna kabar luar biasa itu. Perlahan, senyumnya tumbuh menjadi tawa penuh kegembiraan. Ia memeluk Sarah erat-erat, berputar di tempat, dan tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ini, ini luar biasa, Sarah. Aku akan menjadi ayah. Kita akan menjadi keluarga kecil yang sempurna. Kabar kehamilan Sarah membawa kebahagiaan yang melimpah, tidak hanya bagi mereka berdua, tetapi juga bagi seluruh desa. Para tetangga datang memberi selamat, sementara keluarga besar dari kedua belah pihak berjanji untuk selalu mendukung mereka dalam setiap langkah perjalanan menjadi orang tua. Selama kehamilan, Budi menjadi suami yang sangat perhatian. Ia selalu memastikan bahwa Sarah mendapatkan semua yang ia butuhkan, dari makanan bergizi hingga istirahat yang cukup. Setiap hari, Budi akan membuatkan sarapan pagi untuk Sarah, memastikan bahwa ia tetap sehat dan kuat selama masa kehamilan. Mereka juga sering berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati alam yang hijau dan tenang,
sambil berbicara tentang masa depan anak mereka. Sementara itu Sarah, meskipun sedang hamil, tidak pernah berhenti aktif. Ia terus membantu masyarakat desa, memberikan dukungan kepada para perempuan, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Kehamilan tidak membuatnya berhenti menjadi Sarah yang berani dan penuh semangat. Sebaliknya, ia semakin bersemangat karena tahu bahwa kehidupannya kini akan semakin lengkap dengan kehadiran sang buah hati. Bulan demi bulan berlalu, dan perut Sarah semakin membesar. Setiap kali mereka berbicara tentang bayi yang akan lahir, wajah mereka selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan antusiasme. Mereka berdua sudah tidak sabar untuk menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka. Setiap malam sebelum tidur, Budi sering berbicara pada perut Sarah, mengucapkan kata-kata penuh cinta kepada calon anak mereka. Ia juga mulai membangun sebuah kamar bayi kecil di rumah mereka, dengan segala perabot yang ia buat sendiri dari kayu, penuh cinta dan ketelitian. Suatu malam ketika mereka sedang bersantai di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk, Sarah menatap Budi dengan senyum lembut. Budi, aku merasa sangat beruntung. Kehidupan yang kita bangun bersama ini, aku tak pernah membayangkan akan seindah ini. Budi menggenggam tangan Sarah erat-erat. Aku juga merasa begitu, Sarah. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Dan sekarang kita akan memulai babak baru sebagai orang tua. Aku tak sabar melihat bayi kita tumbuh, belajar, dan menjalani kehidupan di desa ini. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, mereka berdua berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain dan memberikan yang terbaik untuk anak mereka yang akan segera lahir. Cinta mereka yang dulu tumbuh di tengah perbedaan, kini semakin kuat dengan kehadiran calon buah hati. Dalam setiap langkah perjalanan ini, Sarah dan Budi tahu bahwa cinta mereka adalah fondasi yang akan terus membawa mereka maju. Tak peduli apapun tantangan yang menghadang di depan. Dan dengan bayi yang akan segera lahir, kehidupan mereka akan menjadi lebih penuh warna, lebih bermakna, dan tentunya lebih bahagia dari sebelumnya.